Kalau keterangan ahli tentu dia memang punya kualifikasi sekolah khusus untuk itu. Keterangan ahli apapun yang disampaikan kan pasti berdasarkan pengetahuan dia. Karena pengetahuan ada pengalaman-pengalaman. Jadi saksi ahli ini dihadirkan untuk menguatkan pasti dalil pemohon, gitu kan? Bahwa adakah katakanlah ada orang yang mencabut keterangannya atau orang sesuatu katakanlah Ayep atau Dedi menerangkan sesuatu pada malam itu keadaan tertentu, itu kira-kira secara logis, secara ilmu pengetahuan dengan jarak demikian penerangan yang tidak jelas, apakah bisa secara detail? Sebenarnya ini ingin meruntuhkan, ya kan? Meruntuhkan dalam BAP, meruntuhkan dalam dakwaan, sehingga nanti putusan tampak. Oh, ini nggak sesuai dengan fakta, gitu loh. Karena apa yang dia diputuskan oleh hakim, faktanya berbeda. Kalau kemarin faktanya A, sekarang dengan dicabutnya katakanlah salah satu dari dua saksi utama itu, gitu kan, Ayep atau Dede, saya sudah mencabut, kedua, satu masih bertahan dengan penerangan yang gelap tadi. Dengan keterangan saksi ini semakin menguatkan bahwa dalil pemohon semakin terbukti. Pada awalnya pasti dijadikan dasar, karena itu menjadi satu-satunya dan sudah teruji kan di dalam peradilan keterangan itu. Sayangnya, gitulah ya, ini tidak bisa menjadi, karena apa? Kita harus cross-check sebenarnya di P18 dan P19. Karena di dalam mekanisme sistem peradilan pidana itu ada sprindik, ada SPDP. Dari sprindik itu adalah mata rantai atas matra dari penyelidikan ke penyidikan. Validasinya di situ. Nah, terus tanda bukti pengawasan horizontal kerja polisi itu ada pada JPU. JPU waktu dia mengirimkan SPDP tadi akan memberikan catatan. Dia tidak hanya menerima, tapi memeriksa. Ini akan menjadi sesuai kalau jaksa berani membuka. Ini loh P18 saya, ini loh P19 saya pada waktu peristiwa ini. Bukan ansih pada produk BAP. Kalau ini pada produk BAP saja, kita sudah tahu ada sesuatu yang dari awal terjadi pelanggaran hukum acara pidana. Jadi jangan diobok pada konstruksi BAP-nya. Seharusnya jaksa berani bilang, kami nerima waktu itu menyatakan berkas ini P21 karena P18-nya begini, P19-nya begini. Ini yang tidak tampak. Instrumen pemeriksaan yang mungkin menurut Anda tadi itu tidak sesuai. Tidak sesuai, karena itu tadi, karena seolah-olah udah ditahan, ini masa tahanan akan habis, apalagi itu adalah perkara anak, jadi seperti tidak ada pilihan. Mau tidak mau harus segera dilimpahkan dan segala macam. Padahal seharusnya kalau jaksa mau netral, ya P18-nya dibuka, P19-nya dibuka. Jadi kita tahu di mana. Apakah sudah dipenuhi petunjuk-petunjuk itu dalam fase penyelidikan? Oke, Bu. Saya sudah bikin lokasi itu. Dan saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, ya, melihat di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Dan ini saya bikin denah. Ya. Saya boleh bantu Bu Elsa? Ya. Nah, Bu Elsa, bikin denah, ya. Tolong terangkan. Jadi apa yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada picture di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat ke orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam? Iya, karena di situ ada lampu terang. Jadi lampu penerang jalannya terang? Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Ayep atau di mana? Iya. Di mana posisi Ayep? Di sini kan posisi Ayep di Warung Madura, di A. Warung Madura di A ya? Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian? Iya, silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter? Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 6 berarti 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini di Madura, terus di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya di? Jadi kejar-kejarannya di sini. Di sepanjang jalan ini? Sepanjang jalan ini. Nah, dengan lebar 6 meter. Pembantaiannya di belakangnya showroom E di sini. E, F, jadi di sini dekat sekali kok. Tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan, naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover. Itu hanya jarak cuman makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke, Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari, jam berapa masih ingat waktu itu? Ya jam 9-an dong. Jam 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Apanya? Sekarang ini kacamata plus atau minus? Plus ya. Oke, artinya dalam untuk bukan saya aja. Tidak, kan saya mau membandingkan kalau Ayep itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun.
Oke. Jadi udah terjawab semua. Kalau itu semua jawaban ahli itu bagaimana pertanyaannya. Nggak ada, saya nggak menyalahkan Karena ahli. maksud Anda Karena yang pertanyaannya- ditanyanya begitu ya jawabnya begitu. Dibilang 100 meter ya jauh. Oh. Samar-samar. Tapi faktanya itu tidak 100 meter. Karena pertanyaannya adalah bagaimana orang melihat dalam jarak 100 meter. Iya. Maka dijawab sesuai pertanyaan. Iya. Tapi kalau misalnya saya pinjam statementnya Bu Elsa, kalau orang melihat dalam jarak 6 meter, tentu Iya. jawabannya berbeda. Ternyata apalagi mereka kenal. Kenal kan, nggak usah deh. Kalau kita udah kenal misalnya Pak Asmi jalan, nggak usah lihat mukanya Pak Asmi, jalannya aja saya udah bisa tahu, oh ini Pak Asmi. Oke. Ini Pak Doni yang ganteng itu. Ya, Kan amin. gitu. Baik. Jadi kita nggak bisa, dan mereka bergaul ini warungnya deket-deketan. Ya, bantu pegangkan lagi ini. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana, saya bisa mengukur itu 10 meter atau 50 meter gitu kan. Kita bicara fakta Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah terus sepadan 2 jalannya meter, 2 meter, jadi 10. seluruhnya Iya. 10 meter. Jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter, 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aep itu nggak pernah ngomong itu. Iya. Nah, mereka ini Aep dengan mereka, Dede udah kenal mereka karena di sini tempat dia cuci kerjanya, di sini warung Madura, di sini tempat tongkrong-tongkrong Ibu Nining ini, mereka bergaul. Jadi kalau kita kenal, nggak usah kita lihat dari jalannya aja, dari punggungnya aja, Iya, kita bisa tahu. Posturnya cukup bisa kan. tahu. Iya. Tapi kan terpidana di persidangan bilang tidak kenal, mengaku tidak Nah, kenal. itu kan boleh aja, kita punya bukti. Waktu Peggy dibilang nggak kenal B, enggak ini. Waktu dia begitu dia dilepas dari perapitnya langsung, oh iya Sudirman teman saya. Ini sebenarnya. Jadi saya itu biasa sama orang-orang seperti itu. Ya, tadi yang saya tanyakan ke Bang Reza itu posisi Jadi- berdiri Aep melihat bukan ya, Di sini. melihat kejar-kejaran Iya, gitu. betul. Ini kan cuma Iya, di jalan yang sama kan? di jalan yang sama dan dia di warung Madura. Di sini mereka kejar-kejaran sampai ke sini. Di sini dipukul, terus udah tuh balik lagi, dibawa ke sini di tempat Ya, kebun kosong. ini berarti jauh dong Bu Elsa. Nggak jauh, Hah? Ukuran jalan memang 6 meter, tetapi 3 meter, 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Ya, kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Enggak 3 menit. Oke, Pak Asmi komentar Dan Anda? kita sudah coba itu 3 menit 3 menit pakai apa? motor. Wah, 3 menit pakai motor mah nggak mungkin 6 meter. Enggak, yang maksud saya bukan ininya yang melihat kejar-kejarannya Jarak 6 meter, melihatnya, ya. tapi membawa dia dari pembantaian ke diletakkannya jenazah korban itu jaraknya 3 menit. Oke, Ya, Pak Asmi, Saya berpikir begini ya, kenapa ada Pak Reja, Bu Elsa, atau siapapun itu untuk mengukur kembali jarak-jarak tersebut. Kalau kita mau balik lagi, sebenarnya kan pintu masuknya perkara ini kan ada di tingkat kepolisian. Separah apa sih? Kenapa pada waktu olah TKP tidak bisa clear? Sudah direkonstruksi loh. Kalau sudah direkonstruksi, Udah kenapa ada ada di berkasnya. perbedaan pandangan begini? Iya. Gitu loh. Kalau dia teliti, dia jelas, dia clear, nggak ada dong kegaduhan-kegaduhan seperti ini, ya, Bu Elsa. artinya Gitu ketika loh. ada rekonstruksi tidak mungkin ada Tidak perbedaan. mungkin dong, Di rekonstruksi tempat itu kan yang sama, benar-benar. kasus yang sama. Orang yang merekonstruksi itu punya kompetensi. Betul nggak? Mereka juga punya berita acara sumpahnya segala macam. Loh kok hari ini kita masih memperdebatkan jarak lagi gitu loh. Berarti bisa kita bilang titik awal penyelidikan termasuk olah TKP-nya tidak profesional. Ya, artinya kita Gitu loh. meributkan sesuatu yang sebenarnya kunci awalnya di olah TKP kan? Ya, tidak perlu dong kita persoalkan. Itu adalah kira-kira hal yang cukup sederhana di kepolisian. Kalau itu clear, kan nggak perlu ada nih Bang Reja, Bu Elsa, atau siapapun lagi. Clear lah, berarti kan tidak clear. Masa jaksa itu lagi-lagi kan, masa jaksa. Kamu lihat dong penyidik itu berapa jaraknya, pastikan benar-benar. Mengingat apa, perkara ini perkara pembunuhan berencana. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada waktu itu ada 340, berarti ada rencana, ada gerakan yang bersama, ada niat, ada kesatuan yang bersama. Ya, berdasarkan itu tentu olah TKP harus Detail lebih dong. detail. Detail. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Saya ajak Anda kita mengingat kembali apa yang disampaikan Aep di Ya Dede itu mencabut, saya nggak tahu sebabnya apa. Dan mencabut itu tidak bisa semudah itu. Dia harus namanya diverifikasi, diaudit dulu pencabutan itu benar. Dan diproses hukum, dan itulah yang menjadi novum. Nggak bisa, kita tuh hukum tuh nggak bisa kayak lidah tak bertulang. Hari ini ngomong A, hari itu ngomong B. Nah, sekarang saya beritahu ya, waktu kasusnya Peggy Setiawan, itu kan ada BAP juga. Dede di BAP, Aep di BAP di Polres Karawang. Masih ngomongnya tetap sama, dia cabutnya setelah Iya. postingan nama
Kang Deddy itu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Artinya kan dalam kondisi dia Nggak mengaku bisa loh. dia dalam kondisi dia bukan tekanan. siapa-siapa. Pak Deddy itu bukan siapa-siapa, bukan penyidik, bukan jaksa, bukan apa. Semua orang hobi banget posting. Sekarang macam-macam tuh orang senang banget masuk TV, masuk podcast ngomong ngawur-ngawuran. Padahal itu nggak bisa. Hukum itu nggak bisa dipermainkan seperti itu. Dan harus bertanggung jawab keterangan itu. Dia siapa? Harus penyidik dan itu harus diverifikasi dengan keterangan yang lain. Nggak bisa. Ya, Pak Asmi. Saya sih mengambil gini dari catatan yang tadi. Saya tertarik dengan ada memacu kendaraan. Sewaktu ada memacu kendaraan, muncullah pikiran saya. Pasti kan ada alat bukti yang lain. Ada CCTV di jalan, ada perumahan yang lain, ada toko-toko yang mungkin 24 jam. CCTV nggak ada waktu itu. Kenapa tidak ada untuk tahun 2016 sudah ada dong? Nggak, Ada itu udah perumahan yang lewat, kalaupun tadi dibuat, ada memacu ya, kata memacu dan segala macam. Karena ini kan ada 2 titik kan, dari SMP 11 ke flyover Talun tadi yang Ya, dibawa itu kata segala titin macam. ada sebenarnya, tapi gelap dan tidak dijadikan barang bukti. Kata titin ya, bukan Tapi kata saya saya. sudah ke sana dan saya sudah cek CCTV itu ada yang punya kompleks real estate, tetapi arahnya tidak Bukan ke ke jalan. arah jalanan ini. Tidak, Tapi- dia itu CCTV untuk kompleks dia. Ya. Jadi itu nggak di ada CCTV. 2016 atau di 2016 Oh, oke. dan saya tanya dan sekarang mereka bikin lagi. Tapi tetap mereka tidak ke arah jalan, mereka hanya untuk Oke, kompleks. yang menarik Pak Asmi Jadi tadi. yang apa yang Ibu Titin bilang ada CCTV nggak dibuka itu ada. Saya udah cek benar sampai saya tanya persis. Jadi Benar nggak ada CCTV waktu itu? Oke. Tidak ada. Ya, Jadi saya tidak bisa klaim itu karena kan penyidik biasanya punya untuk sebuah kota ya, tidak gitu. Rasanya di 2016 makanya tidak bisa di titik perumahan saja. Harus dilihat kan beberapa alur itu kalau mau objektif gitu loh. Sampai menuju ke flyover tersebut. Titik-titik mana yang segala macam. Ini kan juga tidak muncul pada waktu itu yang seharusnya lagi-lagi penyelidikan melakukan kan waktu mereka mengumpulkan bahan-bahan bukti penyelidikan mereka. Iya, artinya olah TKP yang tidak profesional ini imbasnya kemana-mana begitu kan? Kemana-mana. Itu makanya saya bilang ini sebenarnya adalah dari pintu masuknya saja. Artinya teman-teman bikin lubang sendiri. Hari ini masuk ke dalam lubang itu sendiri. Atau kan, mungkin gitu loh. sengaja dibuat kabur olah TKP untuk mengabulkan kasus yang sesungguhnya. Patut diduga karena itu tadi karena kewenangan mereka yang melekat. Kalau mereka tidak ada beban, kalau mereka tidak ada apa-apanya, ya udah jelas nih kalau katakanlah kalau laporannya Pak Rudiana adalah pembunuhan, udah pasti dong pelaku ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sudah, digali aja semuanya fakta-fakta yang didapatkan. Tapi kenapa harus ada kisah-kisah yang begini? Kenapa satu itu, kedua olah TKP. Naik lagi waktu ditangkap tanggal 20 tadi kejadian 27 tanggal 31 Agustus itu LP-nya Pak Rudiana jam 18.30. Nah, itu juga kenapa tidak ada pendampingan penasihat hukum. Terus padahal ada surat kuasa tanggal 2, terus baru bisa pengacaranya tanggal 16. Lagi-lagi kalau dia meyakini, dia bilang udah dia periksa atas pengakuan orang ini, kenapa nggak dikasih? Padahal antara jarak penangkapan ke penahanan itu kan 1 kali 24 jam. Dia harus dapatkan. Pada waktu diperiksa, karena ini adalah perkara anak, itu adalah punya hak, punya imperatif wajib didampingi. Ya. Kenapa polisi juga takut? Gitu loh. Ya. Dia Ada yang ditutupi? Iya dong. Atau kekurangan kemampuan untuk melakukan penyidikan secara profesional? Bukan kekurangan saja, 2 irisan ini terjadi. Kekurangan kemampuan tidak siap untuk terbuka terhadap fakta yang sebenarnya. Seharusnya saya akan berterima kasih dong ada lawyer untuk menyaksikan ini. Ini ya, begini ya, begini ya. Maksudnya tugas polisi dibantu lawyer begitu? Bukan, bahwa itu kan melekat, ada pendampingan. Ada Sakatatal yang masih anak, terus perkara itu di-split. Coba, jadi kita runutnya lagi. Kalau tadi Kak Elsa merunut waktu-waktu tersebut, runut juga. Kapan Pak Rudiana melaporkan, jam berapa? Setelah itu siapa yang diperiksa juga? Ya. Kenapa orang ini dilupakan? Terus ada rekaman juga terhadap CCTV yang bukan rekaman interogasi yang dilakukan Pak Rudiana. Untuk apa itu? Ini harus juga didekatkan nih. Ya. Gitu loh. Perlu rekonstruksi ulang. Ya sangat perlu supaya Apalagi dapat namanya itu rekonstruksi. supaya dapat objektivitas, supaya pikiran kita yang tadi disampaikan oleh Kak Elsa, kita tidak berhadapan dengan kata-kata, tapi dihadapkan dengan bendanya. Ya, oke. Tahan benda, dulu. benda produknya polisi apa, benda produknya jaksa apa, sehingga kita bisa dekatkan, oh ini loh yang kurang bumbunya, di sini loh kurang letaknya. Ya. Karena kalau enggak kan semuanya akan keluarkan statement. Ya. Tapi dengan Bu Elsa mengeluarkan ini apa? Kita sandingkan, di mana sih yang mislinknya? Saya sampaikan ya, karena Aib itu kan saksi ya, yang menjadi klien saya juga. Dan dia memang benar-benar melihat, mengalami, dan mengetahui itu, dan dia di BAP, dan di BAP-nya bukan sekali aja BAP-nya, beberapa kali, dan kemudian waktu Peggy dia juga di BAP, jadi keterangannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang kalau yang berubah itu kalau dia mengarang. Ya. Tapi ini dia ngalami kondisi sendiri. psikologisnya baik ya Pak Desi ya? Baik, orang cuman saya bilang kenapa kamu nggak mau disidangkan? Dia tadinya nggak tahu kalau ini ada terjadi pembunuhan. Dia pikir kenakalan anak-anak biasa. Setelah waktu dia cerita, terus dia di BAP,
baru dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya, bukan. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Ya, saya kasih tahu aja. Salah satunya terpidana Rivaldi. Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27, dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah, mandau ini juga dipakai waktu di Vina. Dan kemudian dilaporkan dia di kepolisian di Polsek Talun Utara Barat dan ditahan. Ya, jadi saya mau menepis ya, selalu dibilang rekayasa polisi itu, saya bukan yang bela-bela polisi. Kita bicara yang benar saja. Jadi waktu dia diamankan 8 orang itu, 1 orang kan Aldi lepas, bukan tukar kepala. Ini kan cerita-cerita drama-drama picisan ya. Jadi kemudian jadi dia pikir 7, tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah 1 orang, yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari, ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya jadi memang, cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana. Iya, itu kan keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Dan saya kasih lihat ya. Nih, ini ada sayatan. Ini foto Almarhumah. sayatannya di mana? Ini sayatannya, ini kan dijahit. Ini sayatan. Ada ini 2. kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan karena kekerasan manusia atau? Sayatan karena mandau. Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi rumah sakit visum. Kita bicara visum. Tapi Bu Elsa, saya pernah tunggu. Ini sayatan 2, ya. Ya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa, ya. Iya, tapi saya kasih tahu. Ada hal-hal, ya, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan. V. V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Itu sayatan dalam sebanyak 19 cm dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Iya, iya. Bu Elsa. Dan ada sperma di vaginanya Vina, dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabok lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabok dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi tolong deh yang bicara-bicara itu ingat, kalau kayak gitu-gitu kan dosa. Orang dibunuh, kalau namanya foto harus namanya ada digital forensik dari Mabes. Kalau saya punya, benar apa enggak ya? Saya punya bisa dipertanggungjawabkan karena ini berasal dari kepolisian yang sifatnya ada pembuktian dari digital forensik. Kalau itu kan bisa dihapus-hapus, diedit. Itu nanti ahlinya ya. Ini yang memang menjadi catatan penting ya, potret buruk menurut saya atas proses dalam kasus ini gitu loh. Ada penegakan hukum yang tidak berkualitas. Bantahan-bantahan kita hari ini kan sebenarnya yang tadi kita bilang lagi, tarik lagi di titik nol, kegagalan di tingkat gerbang pertama sistem peradilan pidana. Ini nggak berkualitas banget. Tidak berkualitas pakai banget. Karena kalau tadi Bu Elsa bilang mandau, apakah itu sama, nanti tiba-tiba ada samurai, padahal kalau kita lagi lihat nanti di kalau Pak Rudiana di halaman 6 BAP begitu kejadian karena dia benar-benar mendapatkan kata dia gebuk, itu adalah samurai. Di BAP dia. Makanya mana yang benar nih kan? Pak Rudiana yang diperiksa begitu dia amankan orang-orang itu 18.30 di BAP nomor 6 itu ada samurai. Kita juga harus pemahaman yang sama antara mandau dan samurai. Jangan-jangan bendanya sama, namanya beda. Ya kan? Kayak saya tadi bilang itu adalah mandau, tapi mandau kan beliau, tapi samurai kan lagi beda nih. Iya. Kalau itu di BAP samurai berarti harusnya objeknya berbeda dong. Lagi dong. Bentuknya berbeda. Berarti kan ada sesuatu kok bisa lagi berbeda ini terhadap penyitaannya mandau. Ya. Penyitaannya mandau loh. Dan diserahkan kembali. Bagaimana dalam satu peristiwa ada 2 hal yang itu berbeda-beda. Tadi bilang satu ini begini, ada yang bilang bersih, ada yang bilang ini tidak apa-apa, ini ada jahitan dan segala macam.
seharusnya potret pertama kan lagi-lagi. Saya bilang, saya bukan nggak ada bermaksud untuk menyalahkan, tapi ini adalah kita dalam posisi objektif untuk melihat koreksi pertama kita ini ada di mana, gitu loh. Kegelisahan-kegelisahan hari ini, terus ada ruang publik begini, ya lagi-lagi seperti itu. Karena lagi-lagi dicocokkan lagi, kalau saya cocoknya berdasarkan bukti lagi. Bukti, oke. Nah, lihat aja keterangan pertamanya Pak Rudiana, karena pintu masuknya itu adalah dari keterangan Pak Rudiana. Itulah validasinya. Kalau akhirnya menyimpang, ya berarti ada apa? Ya, dari gitu. awal sudah menyimpang mungkin. Menyimpang lagi. Oke, Kalau sudah. tadi adalah AF dia, berarti nulus testis satu saksi yang tidak bersandar dengan yang lain. Terus kalau kita lihat keterangan AF saja tinggal satu. Terus kita lihat bahwa bukti-bukti yang kemarin itu hanya bersandarkan pada BAP dan hakim hanya mengambilkan petunjuk yang tidak bersesuaian dengan alat yang bukti yang lain. Seharusnya adalah fakta baru yang harus dipertimbangkan. Lagi-lagi, ini yang menjadi penting karena saksinya cuma AF dan AF pada waktu juga menyatakan dia tidak melihat peristiwa pembunuhan. Bagaimana mungkin dipaksakan dengan pasal 340? Ini menurut saya adalah kekeliruan nyata hakim dan sekaligus jadi faktanya. Saya membantah itu karena saksinya bukan AF ya. Karena ada saksi lain bernama Rana Piing yang melihat mereka ribut berantem dan mereka sempat memisahkan. Harus dilihat dalam ada BAP, ada BAP itu, tapi itu tidak muncul. Kenapa AF? Karena AF yang dijadikan dasar oleh Pak Rudiana. Bukan gitu Pak, di BAP ada. Baik. Dia ada. Bapak-bapak, Ibu Elsa, saya akan berikan kesempatan pada Anda nanti di hari Rabu ya. Ya, pemirsa, saya harus akhiri sampai di sini diskusi kami dalam NTV Prime Dialog dan selanjutnya saya